Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Teman-teman yang sering lihat video aku pasti nih tahu kalau aku tuh pernah share ke teman-teman semua mengenai cara mengobati batuk dengan kencur. Nah, sekarang aku mau review lagi ke teman-teman semua dan share pengalaman aku mengenai obat batuk untuk anak. Tapi kali ini bukan kencur. Kira-kira apa ya? Yuk simak semuanya kurangkum dalam cerita Bunda. Nah, kali ini aku mau review nih ke teman-teman semua, sekaligus aku mau share pengalaman aku ya. Jadi akhir-akhir ini aku tuh mengalami batuk pilek ya, sekeluarga. Jadi sama anak aku, terus kakaknya, adiknya, terus neneknya, aku dan juga ayahnya. Itu tuh benar-benar gantian ya sekeluarga. Udah gitu namanya batuk pilek itu tuh lama teman-teman ya sembuhnya gitu. Jadi aku tuh sembuh sampai 2 bulanan baru bisa sembuh gitu ya. Dan itu tuh dikasih tahu sama orang-orang gitu ya. Kan lagi musim juga ya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi tuh panas, terus nanti menjelang siang anginnya besar, menjelang sore itu hujan gitu ya di sini tuh. Jadi ya peralihan musim gitu kali ya, dari kemarau ke musim hujan gitu ya. Makanya pada batuk pilek. Terus akhirnya ke dokter, tapi di dokter itu waktu itu anak aku demamnya turun, sekaligus batuk pilek, tapi batuk pileknya tuh gak udah gitu ya, walaupun obat dari dokternya udah habis gitu. Akhirnya ya udah deh dikasih obat alami. Nah terus aku tuh dikasih tahu lagi nih sama tetangga gitu ya. Jadi aku waktu itu udah minum kencur ya, udah konsumsi kencur, tapi nggak juga gitu ya, nggak juga sembuh gitu ya waktu itu pas konsumsi kencur tuh udah berapa hari nggak sembuh. Terus katanya nih pakai pala aja, bukannya pala tuh cuman bisa bikin tidur nyenyak gitu ya. Terus iya bisa katanya gitu, kata orang-orang kampung. Aku nggak tahu sih sebenarnya pala tuh kenapa bisa sebagai obat flu dan batuk ya gitu. Ya udah deh akhirnya aku iya aja gitu. Akhirnya dia ngambilin nih teman-teman ya. Nih cuman katanya yang buat obat itu adalah pentil pala, yaitu pala yang masih kecil-kecil nih teman-teman, yang kayak gini ya, bukan pala yang besar. Ini buah pala yang besar ya. Kalau buah pala yang besar itu buat dikonsumsi buat manisan kayak gitu ya teman-teman ya. Ini udah besar ya, jadi ini kurang bagus lah kalau misalnya buat obat batuk gitu ya, obat batuk dan flu. Nah kalau yang kecil ini tuh memang buat obat teman-teman gitu ya, ini buat obat. Nah terus aku tuh searching teman-teman ya, nih akhirnya aku searching dan katanya tuh ternyata buah pala ini tuh bisa membuat tenggorokan dan hidung lebih lega saat flu ya teman-teman. Pantesan aja nih, ini mama aku juga udah 2 bulanan sama belum sembuh flu dan batuknya. Terus alhamdulillah gitu ya dikasih tahu sama tetangga ya, nih pakai si pala ini ya, pentil pala katanya gitu bilangnya. Dan ini alhamdulillah gitu ya syariatnya sembuh gitu teman-teman, langsung sembuh. Nah terus nih aku bacain lagi ya katanya ya, ini terdapat rempah selain jahe yang dipercaya bisa meredakan gejala flu, yaitu buah pala. Rempah yang dulunya jadi rebutan para penjajah asal Eropa itu terbukti ya dapat melegakan hidung tersumbat serta mengencerkan dahak. Jadi buat batuk bisa, buat flu juga bisa. Jadi makanya kalau misalnya anak-anak yang punya flu dan batuk bisa pakai ini gitu ya. Tapi jangan sembarangan mengolahnya karena khasiatnya bisa hilang dan kamu malah merasakan efek samping yang merugikan gitu. Jadi memang pala ini tuh harus dikemasnya tuh dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai ya udah deh pala, tapi palanya yang gimana, misalnya pakainya yang besar, itu salah teman-teman. Jangan pakai yang besar, tapi buah pala yang kecil nih yang gitu. Nah terus di Cina juga nih ya, di Cina minyak buah pala ini dimanfaatkan untuk menghilangkan nyeri dan peradangan. Jadi bisa buat ini ya, bisa buat nyeri, bisa buat radang juga. Terus di India nih bahkan buah pala ini digunakan untuk mengobati masalah usus. Terus minyak buah ini bahkan menjadi bahan pokok dalam Ayurveda untuk mengatasi demam gitu.
Nah, tak hanya itu, khasiat buah pala untuk menangani flu juga tidak main-main. Bahan alami yang satu ini dapat diracik untuk melegakan tenggorokan dan hidung saat flu. Bahkan masalah pernapasan seperti bronkitis dan asma juga bisa diredakan dengan buah pala. Gitu. Minyak buah pala sering ditemukan dalam sirup obat batuk spasmodik, batuk yang disertai kejang pada otot dan sesak napas gitu ya. Jadi begitu banyak ya teman-teman khasiat buah pala yang bagus ya ternyata ya ini. Nah, terus gimana nih cara pembuatannya gitu. Jadi ini macam-macam ya. Kalau misalnya teman-teman gejala batuk dan flu-nya ringan, bisa diparut rempah palanya terus masukin ke masakan bisa. Terus bisa juga beli minyak esensial buah pala murni ya, beli minyaknya. Lalu masukkan beberapa tetes ke dalam diffuser gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau tidur lebih nyenyak, bisa mengoleskan minyak esensial cipala ini di belakang telinga dan juga pelipis gitu teman-teman. Nah, kali ini tapi aku nggak bakal bahas itu. Kali ini aku mau kasih lihat cara raciknya ya. Nih, cara raciknya kalau misalnya buat dewasa ya, teman-teman tinggal makan aja ini palanya. Ini kan ada pentil pala gini ya. Nah, teman-teman tinggal makan aja, dicuci dulu, terus ya udah dimakan gini. Kayak gini. Emang sih ini tuh rasanya keset-keset gitu. Tapi dia nggak pahit sih, menurut aku ada asam-asamnya dikit aja gitu. Nah, terus buat bayi nih teman-teman ya, kalau anak-anak teman-teman tuh lagi batuk atau lagi flu, bisa juga pakai ini ya. Jadi si palanya tuh diparut aja ya. Kalau misalnya buat anak-anak 2 tahun gitu ya, bisa langsung dikonsumsi ya. Tapi kalau misalnya buat bayi yang misalnya takut deh, nggak usah dikonsumsi. Nah, kayak gini diparut ya. Nih. Kayak gini. Nah, terus buat bayi itu pas udah diparut gini, simpen di ubun-ubunnya. Jadi ditaplokin gitu loh di ubun-ubunnya, biar lebih lega juga pernapasannya. Katanya gitu teman-teman. Ini aku lihat di internet ya. Nah, terus aku mau kasih lihat lagi nih. Ini kan ditulisnya di sini bisa di belakang telinga atau di pelipis gitu. Ini kan jadi kayak tadi tuh pakai minyak esensial ya kalau di sini. Ini kalau yang teman-teman pengen praktis. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada nih gitu ya minyak esensialnya, teman-teman pakai ini aja. Jadi ini aku mau parut lagi palanya. Sebetulnya nggak usah banyak-banyak juga sih ini palanya ya, dikasihin ke anak ya. Kalau misalnya anaknya usia 1 tahun atau 2 tahun gitu ya teman-teman, kasihnya dikit aja. Karena aku konsumsi sedikit pun nih, cuman segini nih aku konsumsi tadi dikit, itu tuh langsung anget gitu ya di tenggorokan. Di tenggorokan aku tuh anget. Terus kalau misalnya batuk tuh kan biasanya si tenggorokan kering, terus gatel ya teman-teman. Nah, ini tuh karena bisa menghangatkan, jadi ya batuknya bisa hilang gitu ya, bisa reda gitu. Karena aku bedain gitu ya sama minum obat batuk gitu ya, minum obat batuk kayak obat batuk yang berbagai macam deh mereknya gitu ya. Aku konsumsi itu obat batuk, kena tenggorokan kan langsung pas diminum tuh langsung anget gitu. Jangankan kayak yang nggak aneh-aneh deh, yang laserin aja gitu kan. Kan itu laserin tuh udah dari zaman dulu ya, obat batuk itu. Nah, itu tuh anget kan pas diminum. Ini tuh sama kayak gitu teman-teman. Jadi si pala ini tuh pasti gigit langsung anget gitu ya teman-teman. Nah, buat bayi sendiri bisa langsung dikonsumsi langsung, atau kalau misalnya teman-teman nggak pengen dikonsumsi gitu kan, disimpan aja di sini ya, di pelipis, diolesin atau di ubun-ubunnya gitu ya. Jadi biar anget gitu ya si bayinya gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya bayi yang udah bisa konsumsi boleh, atau kalau misalnya diparut kayak gini, ini kan ada sari-sarinya ya teman-teman. Teman-teman saring aja sedikit, terus dikasih sarinya aja gitu teman-teman. Jadi jangan sama si ininya ya, kalau sama bayi ya. Kalau misalnya kita sih orang dewasa kalau mau dikonsumsi sama palanya langsung digigit gak apa-apa. Tapi kalau bayi kan biasanya agak rawan ya. Apalagi kalau anak-anak tuh kayak makan apa takutnya dilepeh gitu. Kalau sari-sarinya kan biasanya kalau diminum apalagi pakai pipet tetes tuh langsung masuk gitu.
Nah, itu dia teman-teman ya review dari aku ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Ini review sekaligus pengalaman ya, pengalaman pribadi aku. Jadi ternyata masih banyak cara ya untuk mengatasi batuk ya dengan cara alami ya. Jadi nggak cuman pakai obat, tapi juga bisa dengan cara-cara alami ya. Nggak cuma pakai kencur aja ya seperti yang aku review ke teman-teman, tapi juga bisa pakai buah pala, dan buah palanya yang kecil-kecil ya teman-teman. Itu tadi review dari aku ya teman-teman, sekaligus cerita pengalaman pribadi ya mengenai obat flu dan batuk secara alami. Ternyata nggak cuma kencur aja, tapi juga masih banyak ya obat batuk alami ya untuk dewasa ataupun anak. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman semua nih di sini ada yang lagi batuk atau flu, mudah-mudahan akan sembuh dengan lihat video ini ya. Dan bisa jadi inspirasi ini ya, ini pakai pala yang kecil-kecil ya, buah pala. Buat teman-teman ya yang punya pengalaman yang sama, atau misalnya teman-teman punya cara lain gitu ya untuk menghilangkan flu dan batuk, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, subscribe, dan juga aktifin loncengnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.